Pada pengkajian lanjut ibu postpartum, kita mengkaji bubble he. Yang terakhir adalah emosi. Jadi kita akan mengkaji berbagai hal. Yang pertama, kita melakukan pengkajian psikososial. Apakah dampak pengalaman melahirkan? Apakah ibunya ini persalinannya itu menyenangkan sekali, saya bersyukur lancar, atau menimbulkan trauma karena saking nyerinya, atau menimbulkan trauma karena itu kehamilan yang tidak diinginkan dan lain-lain. Jadi kita harus paham apakah anak ini diharapkan atau tidak. Kemudian kita kaji konsep diri, jadi citra diri ibu dan seksualitasnya. Misalnya ibu, aduh setelah persalinan kehamilan ini saya jelek sekali. Jadi dia memandang dirinya itu bagaimana. Kemudian interaksi ibu dan bayi, apakah dia adaptif atau maladaptif, jadi dia berinteraksinya bagus atau dia malah merugikan salah satu. Kemudian kita kaji struktur dan fungsi keluarga, bagaimana peran keluarga terhadap ibu dan bayi, kemudian dampak keragaman budaya di masyarakat ini mendukung kondisi postpartum ibu atau malah tidak mendukung. Kemudian kita kaji tanda-tanda komplikasi terkait masalah psikososial. Jadi kita lihat apakah bayi ibunya ini apakah ada penolakan dalam merawat bayi, menolak membicarakan pengalamannya saat melahirkan, menolak membahas kontrasepsi. Ini kita curiga apakah ini terjadi postpartum blues atau baby blues atau depresi postpartum. Kita harus kaji. Kemudian pada adaptasi psikologis, kelahiran anggota baru ini pasti mempengaruhi struktur interaksi keluarga yang sudah terbentuk. Jadi misalnya dia anak pertama, anak kedua, anak ketiga itu pasti sangat mempengaruhi ayah ibu dan keluarga yang lain. Kemudian masa transisi menjadi orang tua ini untuk orang tua yang punya anak pertama ya dia melibatkan interaksi hubungan antar anggota keluarga yang lain. Nah, pada proses menjadi orang tua ini akan harus didukung oleh dua, praktek dan mekanis dan emosi. Jadi praktek dan mekanis ini keterampilan kognitif motoriknya dalam melakukan perawatan. Kalau panas itu dilakukan ini, kalau pilek dilakukan ini, membuat susu seperti ini, menyusui seperti ini, keterampilan kognitif motorik. Kemudian untuk emosional ini melibatkan afektif dan kognitif, jadi pengetahuannya dengan kasih sayangnya. Untuk kognitif motorik tadi, aktivitas yang berorientasi pada tugas merawat bayi, memandikan, menyusui, menggendong, dipengaruhi oleh pengalaman pribadi ibu dan budaya di sekitar. Jadi kalau ibunya ini mungkin pernah mengasuh ponakannya atau tetangganya atau saudaranya, maka dia akan nggak kaget mengurusi bayi. Beda dengan yang pertama kali mengurusi bayi, nggak ada yang menemani, dia pasti, aduh memandikan bayi bagaimana, takut terpleset, takut lecet. Banyak ketakutan yang dirasakan dia. Kemudian keterampilan afektif kognitif. Afektif itu berhubungan dengan kebutuhan psikologis. Kasih sayang, kelembutan, perhatian kepada bayi. Nah, ini dengan konsep Erikson kita lihat trust dan mistrust, jadi percaya atau ketidakpercayaan. Berpengaruh terhadap kemampuan bersosialisasi, terbuka, serta mampu meminta bantuan pada orang lain. Jadi, pada kondisi merawat bayi pertama kali atau kedua pun mungkin terjadi ketika ibu sudah bekerja, ada masalah, nanti ada juga anak yang kedua, ibu sudah lupa bagaimana cara membedong, itu harus kemampuan untuk bertanya, meminta bantuan kepada orang lain itu juga penting. Kemudian kita juga mengkaji bonding attachment, jadi kedekatan atau pelekatan, kedekatan antara bayi dan ibu. Jadi kita lihat kesehatan emosional orang tuanya, sistem dukungan sosial di sekitar ibu dan bayi, tingkat keterampilan komunikasi, kedekatan orang tua bayi, dan kecocokan orang tua bayi. Jadi bonding attachment itu adalah hubungan emosional
yang terbentuk antara bayi dan orang tua yang bersifat dua arah. Jadi ada hubungan timbal balik dari ibu dan bayi, yaitu perasaan menyayangi atau loyalitas yang mengikat individu satu dengan individu lain. Apa sih faktor risiko terjadinya gangguan terhadap bonding atau attachment? Ini bisa terjadi karena adanya penyakit ibu selama kehamilan atau masa postpartum, sehingga ibunya harus berpisah dengan bayi. Atau adanya penyakit pada bayi atau neonatus, misal kelahiran prematur, masalah distres respirasi, sehingga mengakibatkan pemisahan bayi dengan orang tuanya atau tidak rawat gabung atau rooming in. Kemudian, persalinan dan kelahiran yang berkepanjangan atau rumit yang menyebabkan ibu ini lelah. Misalnya diinduksi, tidak bisa, gagal, kemudian dilakukan vakum ekstraksi, kemudian dilakukan sesar, seperti itu. Jadi persalinan yang lama ini juga dapat mengakibatkan gangguan pada ibu. Ibunya kelelahan, butuh istirahat, tidak mau menyusui bayinya karena saking capeknya. Kemudian ketidaknyamanan fisik pada masa postpartum. Misalnya nyeri, postpartum SC dia nyeri, mau miring nyeri, jadi aduh susah, nggak mau menyusui dulu, nih saya sakit sekali. Nah ini. Kemudian faktor stres di luar yang tidak berkaitan dengan kehamilan. Misalnya ibu punya hutang banyak, punya pikiran banyak. Nah, hal-hal ini perawat harus melakukan edukasi dengan baik agar tidak terjadi gangguan terhadap bonding atau attachment ibu dan bayi. Bagaimana sih komunikasi orang tua dengan bayi? Apakah dengan bicara? Bisa juga, tapi tidak hanya berbicara, bisa dengan sentuhan, kontak mata, kemudian bau yang dipahami bayi, kemudian gerak-gerak anggota badan, bioritme, kontak dini, ini komunikasi orang tua dan bayi. Untuk memahami penyesuaian maternal, kita bisa belajar tentang teori Rubin, teori Mercer, dan lain-lain. Pada teori Rubin ini, ada 3 tahap ibu postpartum, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Pada taking in ini terjadi dependensi atau ketergantungan. Kemudian taking hold, dia independensi, dia sudah mulai independen. Letting go, dia sudah sangat lihai. Jadi kita lihat ya, di fase taking in ini, periode ketergantungan 1-3 hari postpartum, ibu lebih berfokus pada diri sendiri, menceritakan proses persalinan, kemudian merasakan dia lelah, dia pengalaman saya begini, dia belum fokus ke bayinya. Dia merasakan ketidaknyamanan fisik, aduh rahimnya mules, nyari pada jahitan, kurang tidur, dan lain-lain. Nah, ini pada saat ini ibu perlu istirahat untuk mencegah gangguan psikologis yang mungkin dialami, seperti mudah tersinggung atau menangis. Pengalaman saya pribadi ketika saya setelah melahirkan anak pertama dulu memang air ketubannya pecah dahulu, jadi keluarnya sulit sekali. Jadi saat itu setelah melahirkan itu badan saya sakit sekali, semua sendi-sendi sakit, rasanya mau copot, jadi benar-benar mau fokus ke bayi itu susah sekali. Nah, ketika itu saya dikasih solusi pijat. Nah, pijatnya ini nggak sakit, malah nikmat sekali, 3 jam, pijat pelan-pelan. Setelah itu badannya nyaman banget. Jadi memang saat melahirkan itu kan tenaganya banyak sekali, jadi badan tuh sakit semua. Nah, itu pada saya yang lahirnya spontan ya. Mungkin akan lebih berat lagi pada ibu dengan vakum ekstraksi, induksi, persalinan dengan operasi SC, dan lain-lain. Itu akan mungkin lebih mengakibatkan kelelahan dan nyeri pada badan. Kemudian pada fase ini, fase taking in, ibu cenderung pasif. Jadi petugas kesehatan ini harus empatik ya pada ibu dengan kondisi yang kecapean ini, harus empatik. Jangan, ibu kenapa nggak mau menyusui bayinya? Jadi nggak boleh ada kata-kata negatif. Jadi tetap berusaha
memberikan kalimat positif yang dapat mendukung ibu, karena kita empati kepada ibu. Oh, ibu ini habis hamil, habis melahirkan, itu persalinan ini membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Kemudian fase taking hold 3-10 hari postpartum, ibu ini sudah mulai timbul rasa khawatir dan ketidakmampuan dalam merawat bayi. Perasaan sensitif, mudah tersinggung, gampang marah. Nah, ini jadi orang sekitar tuh harus menjaga komunikasi. Jadi jangan mudah mengatakan, aduh, payudaranya kecil, ini nggak bisa, ASInya bagaimana? Aduh, payudaranya besar, menyusuinya bagaimana? Aduh, ini ibunya kok belum bisa memandikan bayi. Jadi kalimat-kalimat ini akan sangat membuat ibu ini terpengaruh karena dia lebih sensitif daripada biasanya. Jadi hal-hal yang ini mah netizen julid ini, jadi ya dia pikirkan dalam. Jadi biasanya cuma nggak usah dipikirin, ini dipikirin. Karena pengaruh dari hormon setelah postpartum ini, hormon ibu kan tidak seimbang, jadi dia akan mudah perasaannya lebih sensitif. Seperti perempuan saat premenstruasi sindrom, dia cari-cari masalah. Cari-cari masalah untuk dia bersedih hati atau marah. Kemudian pada fase taking hold ini, dukungan moral untuk menumbuhkan kepercayaan diri ibu ini penting. Jadi ibu, keluarga tuh kita edukasi juga untuk memberikan dukungan moral, jangan menjatuhkan. Jadi kalimatnya harus positif. Jadi, aduh, neteknya sudah bagus, walaupun masih sebentar, ini lama-lama bayinya juga pintar netek. Hanya butuh waktu aja. Kemudian fase yang ketiga adalah fase letting go, periode menerima tanggung jawab dengan peran barunya. Jadi ibu ini udah tahu, oh ini aku jadi ibu. Kemudian menyesuaikan dengan ketergantungan bayi. Oh, ini bayi ini harus sangat tergantung sama saya. Jadi dari minum, buang air besar, buang air kecil, kebersihan dan lain-lain, ini benar-benar ibu ini harus merawatnya. Jadi keinginan merawat bayi ini meningkat, lebih percaya diri, udah bisa memandikan bayinya, bisa menyusui, bisa tahu ini bayinya nangis karena pipis, karena BAB, karena kembung. Nah, ini udah tahu. Jadi pendidikan kesehatan yang diberikan sangat berguna. Jadi saat ini ketika dikasih pendidikan kesehatan ini, ibunya akan lebih antusias lagi. Saat ini pun tetap diperlukan dukungan suami dan keluarga. Jadi membantu mengerjakan tugas rumah, mencuci, itu kan. Kalau semua harus ibu, maka ibu ini bisa kekurangan waktu untuk istirahat sehingga kondisi fisiknya bisa menurun dan tidak bagus saat merawat bayi. Kemudian teori Henderson dan Bruce ini tentang penyesuaian paternal, teman-teman bisa baca. Kemudian adaptasi maternal Mersal ini juga bagus. Role taking, role making, role identify. Kemudian faktor yang mempengaruhi respon orang tua bisa karena usianya. Jadi usia orang tua ini mempengaruhi responnya. Kemudian dukungan sosial, jadi keluarga dari orang tua, sosial ekonomi, cita-cita dan budaya ini sangat berpengaruh dalam respon orang tua dalam perawatan bayi. Selain orang tua, kita juga harus mengkaji adanya saudara kandung atau sibling. Jangan sampai terjadi sibling rivalry atau permusuhan saudara kandung karena cemburu. Kemudian kakek nenek juga harus dipersiapkan dengan benar karena dia akan jadi role model juga untuk ibunya. Jadi kadang dia mau berjuang dengan kencang karena disuruh kakek neneknya. Dilakukan pijat di bah dukun karena kakek neneknya. Jadi kita harus edukasi juga agar nanti sejalan di rumah dan di rumah sakit itu sejalan. Kemudian keberagaman budaya ini kepercayaan ya. Misalnya ketika kepercayaan ibu tidak boleh makan amis-amis protein, ini kita harus lakukan edukasi. Kemudian untuk diagnosa keperawatan, ketika kita memahami kondisi fisiologis ibu postpartum, kemudian kita memahami tentang bubble heat, tentang reda, kemudian kita memahami faktor emosi, kita akan menegakkan diagnosa keperawatan ini yang tepat untuk
ibu postpartum. Jadi ini yang mungkin kita angkat adalah risiko kekurangan volume cairan. Ini jika terjadi perdarahan pada atonia uteri, bisa dengan risiko konstipasi, misalnya ada luka di perineum, ibunya takut BAB. Kemudian ketidakefektifan perfusi perifer pada ibu dengan hipertensi atau preeklamsi. Kemudian risiko infeksi, nyeri akut, persiapan peningkatan pemberian ASI. Jadi ASI ini harus kita angkat ya teman-teman pada ibu postpartum. Sama satu lagi yang di sini belum kita tulis adalah risiko perdarahan. Risiko perdarahan ini harus kita angkat karena apa yang kita lakukan ke pasien itu harus punya dasar diagnosa. Jadi kita melakukan pengkajian rahim, pengkajian uterus atas dasar risiko perdarahan. Nah ini ya, ini Nanda. Nanti teman-teman harus cari yang SDKI. Oke, sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.